Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya semua anak-anak hebat? Baik? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Wow, keren-nya luar biasa. Alhamdulillah. Sehat kan kalian semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya, Rida ya. Oke, dan Ibu berharap kalian juga semua yang ada di sini dalam kondisi yang sehat ya. Kalau misalnya ada rekan kita yang sakit, kita doakan supaya rekan kita lekas sembuh. Oke. Nah, baik Ananda sekalian, sebelum kita belajar IPA seperti biasa ya, Ibu mau minta tolong untuk dipimpin dulu membaca doa. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Apakah seperti biasa KM atau seksi kerohanian atau diganti dengan Adinda atau Rida? Silahkan. Rid, mau bantu Rida? Boleh, Bu. Oke, silahkan Rida. Semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Agama berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rida sudah memimpin doa ya. Baik Ananda sekalian, kita akan belajar IPAS hari ini dan seperti biasa, itu kalau misalnya kemarin vibes-nya sangat positif banget ya dari kelas 10 AKL 2, 10 AKL 3, mereka sangat excited banget. Nah, Ibu ingin tahu juga nih kira-kira kalau kalian dari kelas 10 AKL 1, ini gimana sekarang suasana hati kalian? Ya, apakah kalian sedang happy, ya bahagia, atau sedang sedih, sedang lope-lope, sedang nervous, atau misalnya sedang jangan sampai gundah gulana ya. Coba semuanya tolong klik reaction ya, lalu kasih reaction yang sesuai dengan suasana hati kalian pagi hari ini. Oke, Ibu tunggu. Adinda, Najwa, Audrey, Dava, Isnania, Risma. Oke, Adinda smile. Siapa lagi? Kita lihat yang lain. Berli ya, Berli. Oke. Aduh, ada yang crying. Ini apa tertawa terbahak-bahak ya? Kok nggak ada yang love gitu ya, love. Oke. Aduh. Siapa ini? Ya, happy. Semuanya mayoritas happy. Yang lain. Ayo, yang lain. Ya, ada yang, wah Risma, kenapa Risma ini happy atau misalnya sad nih? Oke, ya alhamdulillah ya semuanya happy, hampir mayoritas dari kalian happy. Oke, ya. Oke, Ulya bagaimana perasaannya Ulya ya? Sylvia, Saskia, Nuristi itu. Oke, baik terima kasih atas responnya yang cepat tanggap ya. Happy to see that gitu ya dari kalian sangat luar biasa pagi hari ini. Jadi suasananya vibes-nya positif semua sebelum kita memulai pelajaran. Oke, Nanda sekalian, seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu sebetulnya kalian sudah belajar mengenai materi dan perubahannya. Lalu di sana ada juga dua hal ya, perubahan materi secara fisika dan kimia. Lalu juga kita sudah belajar mengenai unsur campuran dan senyawa ya, yang sudah Ibu terangkan. Lalu kalian juga sudah mengisi quiz di Quizizz ya. Siapa yang nilainya 100? Raise hand. Ada yang nilainya 100? Masih ingat? Mengerjakan Quizizz nilainya 100 atau sudah lupa? Mayoritas 10 AKL 1 nilainya 100 ya. Kalau Ibu lihat ngecek di hasil penilaian, Ibu akan share screen ya. Mohon izin Ibu akan share screen. Sebentar. Nah, semuanya bisa dilihat di sini. Oke, sebentar, ini nggak kelihatan. Oke,
Oke, kalian bisa melihat ini? Ya, ini absensi kita hari ini, lalu ini nilai-nilai kalian ya. Ibu selain di LMS juga Ibu punya namanya rekapitulasi sendiri. Nah, ini nilai KD nilai kuis kalian yang kemarin, alhamdulillah ya banyak yang 100. Tapi memang masih ada yang belum mengerjakan nih, Ibu masih tunggu ya. Oke, ini nilai LKPD kalian. Kalian bisa lihat nilai-nilai kalian karena Ibu memberikan link rekapitulasi ini kepada kalian ya. Jadi feel free kalau misalnya ada kesalahan nilai dan lain-lain, mohon untuk menghubungi Ibu. Oke? Baik, terima kasih Ananda. Oke, selanjutnya hari ini sebetulnya kita akan belajar sesuatu hal yang menarik ya. Jadi karena kita itu materinya atau pelajarannya namanya Project IPAS. Jadi kita itu memang harus ngerjain project, mengerjakan project, tidak boleh tidak mengerjakan project ya. Ini, mohon maaf ya, tidak bisa ditarik sebentar. Ya. Oke. Nah, sekarang dalam pertemuan ke-16 ini kita akan mengerjakan atau kita akan melaksanakan proyek IPAS ya, dan Ibu berjanji bahwa proyek IPAS yang ketiga insya Allah akan menarik sama halnya dengan proyek IPAS sebelumnya. Oke. Nah, proyek IPAS yang sekarang itu adalah kita akan melakukan desain solusi untuk mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan ini berkaitan dengan campuran ya yang sudah kita pelajari. Oke. Nah, kompetensi yang akan kita laksanakan itu adalah di kompetensi 4.2 ya. Kompetensi 3.2 sudah selesai kemarin ya, 2 pertemuan sebelumnya, sekarang di kompetensi 4.2. 3 minggu ini, minggu depan, sama 2 minggu selanjutnya. Yaitu membuat proyek mengenai campuran dan dengan mendesain solusi dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dari perspektif ekonomi dan sosial. Ya, seperti itu. Lalu tujuan pembelajarannya melalui kegiatan diskusi nanti kalian bisa mengidentifikasi masalah tentang materi campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Lalu yang kedua, melalui kegiatan percobaan kalian dapat mendesain solusi atau membuat yogurt untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dari perspektif ekonomi dan sosial. Lalu yang ketiga adalah melalui kegiatan percobaan ini kalian dapat membuat produk yogurt yang bernilai ekonomi tinggi. Aduh, siapa nih yang excited nanti kita bisa bikin yogurt ya, karena yogurt itu sehat banget, mengandung probiotik, lalu juga bagus untuk kecantikan kulit ya. Pasti kalau misalnya putri-putri atau misalnya siswi-siswi itu sangat tertarik sekali ya. Ibu juga excited untuk bikin yogurt ya, nanti sama-sama dengan kalian. Nah, sebelum kita lanjut, nah kita recall dulu sedikit ya. Coba apakah ada yang tahu ya? Coba siapa yang bisa langsung raise hand? Seperti biasa, Ibu akan kasih nilai plus ya. Ibu akan catat dulu. Oke. Pertanyaan pertama adalah, adakah perubahan materi yang menguntungkan? Lalu apa saja contohnya? Kira-kira perubahan materi yang menguntungkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara fisika maupun kimia. Itu kalian kan sudah mengerjakan tugas kemarin ya, kalau tidak salah. Ayo dicoba. Siapa yang bisa? Ada 24 orang di sini. Rida raise hand, silakan Rida. Baik, Bu. Contohnya di perubahan kimia, yaitu pengolahan singkong menjadi tape, kacang kedelai menjadi kecap ataupun susu kedelai, lalu tepung gandum menjadi roti, susu menjadi keju ataupun yogurt, Bu. Wah, luar biasa. Ini keren banget ya. Tepuk tangan untuk Rida semuanya. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya. Ya, Rida, Ibu catat dulu ya. Plus berapa nih? Mau dikasih 5 plus 5 atau plus berapa? Rida. Selanjutnya, apakah perubahan materi yang merugikan? Apa saja contohnya?
Ini Ibu typo ya. Adakah perubahan materi yang merugikan? Apa saja contohnya? Coba, silahkan siapa yang bisa raise hand seperti Rida. Dapat 5 plus ya. Ayo silahkan yang bisa. Adakah perubahan materi yang merugikan? Apa saja contohnya? Kalau tidak nanti Ibu akan putar seperti biasa di wheel of name. Ayo sebelum dikocok, ayo kalian silahkan secara volunteer. Sylvia mau coba? Boleh. Oke, mantap. Silahkan Sylvia. Kalau perubahan kimianya, kayu yang terbakar soalnya menimbulkan asap, dan itu juga bisa mengganggu ke dalam pernapasan. Terus ada kayu yang berkarat, karena kalau misalnya nih ya, kayak yang berkarat itu, kalau kena luka tuh bisa ada bakterinya gitu. Ya, oke, mantap Sylvia, terima kasih. Sedikit koreksi, sedikit saja ya, cantik. Mungkin besi yang berkarat ya, bukan kayu yang berkarat. Mantap, nggak apa-apa Sil ya. Masih pagi, jadi masih ngantuk. Bisa dipahami ya. Oke, thank you Sylvia, terima kasih ya. Ada lagi yang lain? Dan satu lagi pertanyaannya, adakah perubahan materi yang meningkatkan nilai ekonomi? Kalau ada, silahkan raise hand. Ayo, siapa? Cecil. Wah, Cecil mana nih Cecil? Sil, ayo Sil. Halo Ibu. Sylvia nanti ya. Oke, later Sylvia tadi udah. Oke, bentar ya Ibu tulis dulu. Sylvia. Oke, Sil, silakan Sil. Halo Cecil. Halo Ibu, maaf Ibu. Iya, nggak apa-apa. Silakan Sil. Kalau yang contoh perubahan fisikanya, yang pertama ada kayu yang diolah menjadi meja dan kursi, itu bisa dijual oleh para mebel. Lalu yang kedua ada benang yang dirajut menjadi helai kain. Itu bisa dijual sama penjahit gitu. Terus ada tanah liat yang dibentuk menjadi genteng atau batu bata, bisa dijual oleh para mebel juga. Kalau contoh perubahan kimianya, yang pertama ada proses fermentasi yogurt. Yang kedua ada pembakaran kayu. Terus yang ketiga ada proses fermentasi tape. Oke, mantap. Keren banget nih Cecil, semuanya diborong nih jawabannya. Tepuk tangan dulu nih untuk Cecil. Oke, Ibu catat dulu seperti biasa. Jadi terima kasih kepada Rida, Sylvia, dan Cecil ya sudah luar biasa nih ya berpartisipasi. Yang lain mudah-mudahan juga mendengar ya. Halo semuanya yang lain. Ya, Adinda. Oke, ada di sana ya. Oke. Baik, terima kasih, betul sekali ya. Jadi yang disampaikan oleh rekan-rekan kalian dari perubahan materi yang menguntungkan ternyata ada ya dan banyak. Lalu perubahan materi yang merugikan juga ada. Lalu ada perubahan materi yang meningkatkan nilai ekonomi. Nah, ini yang menarik yang akan kita bahas dan akan kita lakukan proyeknya. Oke. Nah, pasti penasaran ya kalian. Oke, nah ini Ibu punya satu video nih ya. Kalian silahkan observasi, nanti Ibu akan tanya seperti biasa. Jadi tolong kalian amati ya dengan baik. Oke. Jadi judulnya adalah ini Ibu buat di Canva, menjadi jus dengan yogurt ya. Jus itu bukan sembarang jus ya, tapi jus itu adalah juragan usia sekolah. Oke, tawaran yang menarik. Apakah berminat? Pertanyaannya seperti itu. Apakah kalian berminat menjadi jus juragan usia sekolah dengan yogurt ya? Menarik sekali kan? Jadi kita simak bersama-sama videonya. Kalian observasi, kalian amati ya. Nanti Ibu akan tanya seperti biasa. Assalamualaikum semuanya. Kalian sudah tahu kan apa itu yogurt? Yaitu produk olahan susu yang rasanya asam karena dibuat dengan proses fermentasi menggunakan bakteri asam laktat, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, yang keduanya merupakan bakteri baik berguna bagi kesehatan kita, terutama pencernaan. Nah, kali ini aku mau bikin sendiri di rumah. Caranya sangat gampang. Cukup siapkan 1 liter susu sapi murni segar, bisa juga pakai susu UHT full cream, dan untuk starter bakterinya, aku pakai Biocool Plain
yang isi 80 ml yang biasanya dijual di supermarket besar. Langkah pertama, siapkan panci, kemudian kita akan merebus susu segarnya. Rebus susu hingga muncul buih-buih tanda akan mendidih. Tapi sebelum mendidih, matikan kompor dulu. Jika kalian punya termometer, bisa kalian ukur hingga suhu 90 derajat Celcius. Jadi tidak sampai mendidih ya teman-teman. Setelah itu dinginkan hingga suhu kira-kira 40 derajat Celcius. Nah, kalau sudah dingin muncul permukaan seperti ini dibuang saja ya. Karena tidak ada termometer, maka saya menggunakan telapak tangan saya untuk mengecek kehangatannya. Kira-kira seperti susu yang akan kita berikan pada bayi ya, hangatnya. Nah, kemudian kalau sudah dirasa hangat, masukkan starternya. Aduk rata. Setelah tercampur rata, langkah selanjutnya yaitu siapkan wadah. Nah, wadahnya ini teman-teman harus benar-benar bersih dan steril ya. Jadi wadah ini aku cuci dulu, kemudian aku rendam pakai air panas. Lalu tuang susu ke dalamnya dan tutup dengan rapat. Usahakan wadah yang kita pakai itu memiliki tutup yang sangat rapat ya, sehingga tidak ada celah udara untuk masuk. Selanjutnya, toples ini aku bungkus dengan kain. Nah, ini aku bungkus dengan kain sampai double ya teman-teman, agar kehangatannya tetap terjaga. Setelah itu aku taruh di dalam oven, tapi ovennya dalam kondisi mati ya, jadi jangan dinyalakan. Diamkan selama 10-12 jam. Setelah 12 jam masa fermentasi, yogurtnya aku keluarin dari oven ya. Nah, ini teman-teman, yogurtnya sudah siap kita panen. Kita lepaskan dulu penutupnya. Kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, ini dia. Yogurtnya sudah jadi ya. Setelah 12 jam fermentasi, teksturnya akan berubah menjadi kental dan padat seperti ini. Coba lihat, cantik bukan? Ini rasanya sangat asam dan segar. Sebelum kita konsumsi, lebih baik kita taruh di kulkas dulu ya teman-teman. Jangan ditaruh di luar. Nah, karena ini masih tawar, masih yogurt plain ya, rasanya masih tawar. Kalau kita ingin lebih manis, kita bisa menambahkan madu atau gula. Atau bisa juga kita tambahkan jus buah, bisa jeruk, stroberi, atau yang lainnya. Tapi kalau kita menambahkan jus buah ke dalam yogurt ini, maka teksturnya tidak akan padat dan kental lagi, melainkan akan lebih encer dan creamy. Seperti ini teman-teman. Ini enak banget dan mantap ya. Silakan coba di rumah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komennya ya. Dan subscribe bagi yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siapa nih kira-kira yang tertarik untuk bikin atau membuat yogurt ya? Adinda silahkan. Halo Adinda. Iya, halo Bu. Iya, wah banyak nih yang raise hand. Silakan Adinda. Gimana? Bagaimana? Hasil yang Dina lihat dari video kan Bu? Betul sekali, mantap. Kamu sudah paham, pasti Ibu akan menanyakan itu seperti biasa. Oke, silahkan. Ya, hasil pengamatan Dina dari video tadi tuh terdapat pengertian yogurt, yaitu produk olahan susu yang difermentasi dari asam laktat dan lactobacillus. Kemudian bahan-bahan pembuatannya ada 1 liter susu segar, yogurt blend, dan cara membuatnya, pertama rebus susu hingga panasnya sekitar 90 derajat Celcius, jangan sampai mendidih. Setelah itu dinginkan hingga suhunya turun menjadi 40 derajat Celcius. Kemudian masukkan yogurt blend, aduk rata. Kemudian simpan di dalam wadah yang telah disterilkan. Lalu tutup rapat wadah. Setelah itu bungkus wadah dengan kain agar kehangatannya tetap terjaga. Lalu masukkan ke dalam oven yang tidak menyala dan diamkan selama 10-12 jam. Setelah 12 jam, yogurt sudah jadi dan dapat dikonsumsi. Tetapi karena rasa yogurt masih plain atau tawar, sebelum dikonsumsi, kita bisa memasukkan pemanis terlebih dahulu seperti madu, gula, maupun jus buah. Terima kasih, Bu. Wah, lengkap sekali nih. Oke, terima kasih Adinda, tepuk tangan. Oke, baik, mungkin Berli ingin menambahkan, karena tadi ada beberapa juga yang sudah raise hand. Berli, silakan Berli. Iya, Bu. Silakan, Ber. Jadi, betul tadi yang sudah dikatakan sama Adinda. Berli mau menambahkan sedikit saja, Bu. Boleh, silakan, Berli. Sebetulnya, untuk yogurt plain tadi bisa diganti dengan Yakult, Bu. Oke, menarik sekali. Ya, seperti itu, Bu. Oke. Tapi nantinya jadi Yakult atau jadi yogurt ya, Ber? Jadi yogurt, Bu. Oh, jadi yogurt. Oh, ya, Berli sudah pernah coba waktu itu. Mantap. Oke, terima kasih Berli atas masukannya dan atas tambahannya ya. Itu menginspirasi sekali ya, Berli. Nanti kita bisa coba kalau misalnya starternya bukan pakai plain yogurt ya, seperti yang tadi kita lihat ya. Kalau ini tuh pakai Biocool ya. Tapi sebetulnya apakah boleh? Yang lain boleh banget ya. Karena biasanya plain yogurt itu memang bisa difungsikan sebagai starter yogurt. Nah, kalau misalnya kalian sudah bikin atau sudah membuat plain yogurt seperti ini, sudah berhasil. Nah, apa produk yang sudah kalian buat itu bisa dijadikan starter yogurt untuk yogurt kalian selanjutnya. Itu ya. Oke. Baik. Terima kasih untuk Berli dan Adinda ya, karena terbatas waktu, jadi kita langsung masuk aja ke yang selanjutnya ya. Oke, nanti kalau misalnya mau menyampaikan ideas ya, ide-ide boleh. Pembuatan yogurt sebagai solusi dari permasalahan kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu sebetulnya sudah membuat LKPD ya, yang akan Ibu share kepada kalian. Nah, Ibu mau minta bantuan kalian untuk sebagai volunteer membacakan nih ya yang ada di LKPD, karena kita project based learning based on problem juga ya. Jadi berdasarkan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, Ibu punya tantangan buat kalian. Siapa yang ingin membacakan tantangan ini silahkan. Challenge. Berli lagi. Oke, selain Berli mungkin ada lagi yang lain? Oke, wait, Berli bentar ya. Yang udah, ada yang belum yang mau raise hand? Ayo. Siapa ini yang belum bersuara? Isnania ada? Isnania? Halo Isnania, halo. Halo, Bu. Iya. Isnania boleh bantu Ibu? Iya, Bu, bantu apa? Iya, bantu apa? Nanya begitu. Oke, membacakan tantangan di sini ya. Siap? Sampai mana, Bu? Sampai selesai. Oke. Semangat? Silakan, Isnania. Tantangan. Anda tinggal di daerah Pangalengan, Jawa Barat, sebagai sentra peternakan sapi. Semua penduduk memiliki 1 sampai dengan 2 ekor sapi. Tiap harinya, sapi memproduksi susu sapi laktasi. Dari tiap sapi memproduksi setiap 8 sampai dengan 10 liter susu sapi per hari.
Harga susu sapi yang dijual ke koperasi adalah Rp5.000 per liter. Setiap hari pendapatan kotor Anda berkisar antara 40.000 sampai dengan 100.000 per hari. Pendapatan ini sangat kecil sekali karena Anda juga harus mengeluarkan biaya operasional untuk pakan ternak dan vitamin bagi sapi laktasi Anda. Dengan pendapatan ini, taraf hidup masyarakat termasuk Anda di daerah Pengalengan masih di bawah UMR. Berdasarkan pemaparan di atas, kalian diharapkan dapat mendesain solusi untuk mengatasi masalah. Desain tersebut harus dapat mengolah susu menjadi produk yang dapat meningkatkan nilai susu added value, sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Oke, terima kasih. Ya, oke. Baik, terima kasih ya, Isnania. Oke, terima kasih sudah membacakan ya. Jadi yang lain jelas ya tantangannya dibacakan oleh Isnania. Jadi kalian itu sekarang menjadi penduduk di daerah Pangalengan. Biasanya setiap rumah itu memiliki 1 atau 2 ekor sapi. Nah, setiap hari ini Ibu betul-betul research ya, jadi tidak asal nulis. Betul, sapi itu setiap hari memproduksi sekitar 8 sampai dengan 10 liter susu sapi per harinya. Dan harga susu sapi itu yang dijual koperasi sangat murah ya, ternyata hanya Rp5.000 per liter. Coba ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya sapi 1 sampai dengan 2, berarti income atau pendapatan kotor kalian itu sekitar 40.000 sampai 100.000 per hari ya. Pendapatan ini sangat kecil. Kenapa? Karena kalian juga harus mengeluarkan biaya operasional untuk pakan ternak sapi kalian, lalu juga membeli vitamin untuk sapi laktasi kalian ya, dan lain-lain. Jadi pendapatan ini masih betul-betul di bawah UMR ya. Dari pemaparan di atas itu kalian atau kita semua akan membuat satu solusi ya, mendesain solusi untuk mengatasi masalah ini ya. Jadi kita akan meningkatkan nilai susu atau added value sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Itu ya tantangannya. Lalu batasan alat dan bahan. Siapa yang ingin membantu Ibu raise hand? Silahkan. Rida. Oke Rida, silahkan Rid. Baik, Bu. Untuk batasan, hanya bahan susu yang dapat diolah. Yang kedua, membuat produk yang memanfaatkan bakteri untuk meningkatkan nilai gizi dan nilai ekonomi. Bakteri yang digunakan di sini adalah bakteri baik. Alat dan bahan, susu murni, bibit yogurt, panci, tupperware atau sejenisnya, lap, dan sendok. Oke, mantap. Terima kasih, Rida ya. Dan kita langsung ke langkah kerja. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit. Kalian nanti akan mengerjakan nomor 1 dan nomor 2. Tapi nomor 1 karena tadi sudah ya sebetulnya. Jadi kita akan fokus di nomor 2 ya. Jadi diskusikan tantangan bersama grup. Nah, untuk nomor 1 dan 2 ini kerjakan secara mandiri ya hari ini. Yang pertama adalah tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan unsur larutan dan campuran serta berikan 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini sudah. Lalu diskusikan dengan teman sekelompok. Kali ini spesial ya. Kalian mengerjakan sendiri dulu ya mengenai kemungkinan susu untuk dibuat menjadi produk campuran yang bernilai gizi dan ekonomi yang lebih tinggi dari susu ya, dan bagaimana prinsip kerjanya. Jadi kalau kalian bisa come up keluar dengan ide-ide mau apa gitu ya, mau jadi apa. Tadi kan ada yang ditambahkan Yakult. Kalau ditambahkan Yakult, apakah nantinya akan menjadi yogurt? Atau kalian juga bisa membuat turunan dari susu yang lain, turunan produk dari susu yang lain. Silahkan. Ini untuk tugas mandiri ya sekarang, belum berkelompok. Lalu kalian sebutkan juga prinsip kerjanya seperti apa. Apakah terjadi misalnya fermentasi di sana? Lalu pada proses fermentasi ini prinsipnya seperti apa? Nanti reaksi senyawanya seperti apa? Ya, itu dulu. Nah, setelah itu nanti hari ini kan nomor 2 dulu ya. Karena waktunya juga terbatas, nanti sama Ibu kita lanjutkan. Nah, kalian buat desain solusi menggunakan infografis seperti biasa, seperti kalian kemarin bikin hidroponik atau misalnya bikin POC, pupuk organik cair, kita akan bikin infografis ya. Setelah itu kalian hitung biaya pembuatan yogurt per liter susu ya. Kan Ibu kasih tahu tadi harga susu berapa, terus kalian silahkan browsing starting atau starter yogurt itu harganya berapa ya di Shopee atau di Tokopedia. Nah, berarti kalian bisa mengestimasi harga pembuatan yogurt dari 1 liter susu kalau kalian bikin yogurt. Lalu nanti kita akan membuat video, kalian videokan dengan teman sekelompok cara pembuatan yogurt dan catat kejadian penting selama pembuatannya. Nah, Ibu sudah buat LKPD, nanti Ibu akan perlihatkan seperti apa LKPD-nya ya.
ada apa namanya table di sana, ada tabel di sana. Lalu seperti biasa tabel pengamatan bisa diisi dengan mencatat kejadian dan juga dibubuhkan dokumentasi. Lalu nomor 6, analisis kenapa hasilnya berhasil atau gagal. Kira-kira faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kelompok Anda? Dan yang ketujuh adalah kesimpulan dari proyek ini ya. Jadi ini proyeknya adalah 3 minggu. Hari ini Ibu akan memberikan informasi ya. Lalu selanjutnya kalian akan membuat yogurt, divideokan, nanti minggu depan itu kalian sudah bisa diskusi dengan teman sekelompok untuk mengisi LKPD. Dan minggu depannya lagi itu kita akan presentasi sebelum ulangan umum ya atau UAS yang akan diselenggarakan nanti mulai dari awal Desember ya, seperti itu. Jadi untuk materi IPAS 4 kompetensi dasar ya, 4 materi mulai dari IPA dan IPS-nya sudah lengkap dipelajari oleh kalian dan insya Allah nilai UAS-nya juga baik ya. Seperti biasa kalian nanti akan mengisi Padlet untuk mengisi laporan ya mengenai proyek yang ketiga dari IPAS ini. Apakah ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, kalau sudah jelas, clear, kasih emoticon smile. Oke, Berli raise hand. Silakan Berli. Maaf, Ibu izin bertanya. Silahkan. Kalau untuk yogurtnya, kalau sudah jadi itu harus kental atau masih berbentuk agak cair, tapi kental? Oke. Ibu pernah buat yogurt sebetulnya ya, itu a long time ago pada saat Ibu kuliah. Jadi biasanya memang plain yogurt itu lebih padat ya, seperti yang tadi, lebih jadi bentuknya itu seperti gel ya. Ketika memang ditambahkan esen atau ditambahkan sirup itu akan kental karena memang karakteristik susu ketika ditambahkan dengan vitamin C itu akan menjadi lebih encer atau cair. Jadi itu terserah dari Berli sendiri apakah sesuai dengan selera masing-masing. Tetapi memang hasil yang diharapkan kita plain yogurt aja dulu ya, plain yogurt aja dulu. Dan kemungkinan untuk gagal itu tinggi loh Berli ya. Apa aja yang menyebabkan kegagalan itu bisa terjadi itu juga harus kita antisipasi ya, for your information. Jadi kita supaya hasilnya nanti bisa semuanya sukses. Oke? Clear Berli? Jadi silahkan. Oke, Adinda silahkan. Baik. Adinda. Ibu izin bertanya juga. Ya, silahkan. Ibu, untuk waktu pembuatan yogurtnya berapa hari sebelum presentasi? Seperti ini. Oke, baik. Sebelum Ibu jawab pertanyaan dari Adinda, ya, kalian semuanya, Ibu minta tolong untuk mengisi nomor 2 saja. Mengisi nomor 2 saja ya. Jadi, di sini kalian akan memikirkan kira-kira kemungkinan susu itu dibuat menjadi produk campuran apa, ya, yang bernilai gizi dan ekonomi yang lebih tinggi dari susu dan bagaimana prinsip kerjanya. Oke, sambil kita tanya jawab. Kalian silahkan berpikir lalu searching information ya mengenai jawaban untuk nomor 2. Dikerjakan secara individu dulu, lalu nanti didiskusikan dengan kelompok. Oke. Pertanyaan untuk Adinda. Adinda, is that Adinda ya tadi betul kan? Bertanya. Oke. Pertanyaannya adalah mengenai apakah tadi itu apa pertanyaannya? Kita harus bikin yogurt, kita harus membuat yogurt itu kapan? Sebelum presentasi. Ibu berikan solusi terbaik kemungkinan karena Ibu juga mau membuat ya, seperti biasa kan Ibu juga kemarin membuat hidroponik, Ibu membuat POC, Ibu juga akan membuat yogurt sama seperti kalian. Ibu akan membuat di hari Sabtu sama Minggu ya. Nah, kemudian setelah jadi, Ibu akan simpan yogurt Ibu di kulkas. Karena setelah jadi, itu yogurt yang disimpan di kulkas akan bertahan selama maksimal 2 minggu kalau tidak pakai pekat ya, seperti halnya di supermarket, itu bisa sampai 2 minggu. Gitu. Jadi, dengan perhitungan itu, pada saat nanti kalian akan presentasi sekitar tanggal 24 November 2021, yogurt kalian itu masih dalam keadaan baik. Cuman memang harus langsung ketika kalian menyimpan di wadah, ya, Ibu tidak berani
menyebutkan kira-kira wadah yang ideal itu yang mana ya, karena Ibu bukan brand ambassador dan tidak dibayar juga. Tapi kalian udah tahu lah ya tadi melihat videonya kira-kira harus pakai apa, karena itu juga penting sekali untuk memilih wadah yang berkualitas baik ya, dengan adanya perekat dan perekatnya itu, shieldnya itu sangat sangat bagus sekali, sehingga bakteri-bakteri yang lain itu tidak masuk ya, karena dikhawatirkan kalau bakteri yang lain masuk itu yang akan bertumbuh berkembang biak bukan bakteri yang probiotik tadi. Ada 2 tadi yang disebutkan, cuman Ibu tidak akan menyebutkan, kalian silahkan searching sendiri ya, bakteri 2 itu apa, bakteri probiotik, bakteri yang menyehatkan itu apa, yang aman untuk dan sehat untuk sistem pencernaan kita. Kalian nanti searching sendiri ya kalau itu, tapi yang jelas adalah jangan sampai ada bakteri patogen yang masuk dan mengambil alih dan menyabotase susu kalian. Karena susu kalian itu sebagai makanan untuk bakteri. Oke? Itu ya. Jadi kenapa harus bersih sekali, harus higienis membuatnya. Adinda, is that clear for you? Iya, makasih Bu. Oke. Yang lain silahkan sambil mengisi ya, 5 menit nggak apa-apa ya. Aduh. Ya, karena hari ini kita akan belajar sebetulnya dengan Ibu nanti sampai karena kita mulai dari jam 7 ya, jam 8. Jam 8.15 ya, atau setengah 9 masih bisa. Oke, tapi Ibu minta tolong kalian untuk mengerjakan ini 5 menit ya, silahkan dipikirkan, searching ya, memakai search engine. Kira-kira kalian memikirkan kemungkinan susu dibuat menjadi produk campuran apa? Dan ini feel free ya, nggak usah misalnya tidak perlu berpikir yogurt dulu. Later on kita akan membuat yogurt, tetapi kalian boleh menyampaikan ide-ide yang lain yang bernilai gizi dan ekonomi lebih tinggi ya, karena kita akan brainstorming dan tahu, oh ternyata kalau misalnya susu dengan yogurt, susu dengan keju, susu dengan kefir, susu dengan produk-produk lain misalnya, ternyata lebih tinggi kandungan gizinya apa gitu ya, dan secara nilai ekonomis juga lebih tinggi yang mana ya. Sebagai informasi misalnya nanti kalian boleh searching dan boleh sama-sama ya mencari tahu ya, kira-kira 1 liter yogurt dengan 1 liter susu itu berapa kali lipat sih harganya. Nah ini sangat menarik sekali ya, 1 liter yogurt dengan 1 liter susu ini berapa kali lipat gitu harganya. Sehingga ini sebetulnya menjadi solusi juga ya kalau misalnya petani-petani, peternak-peternak yang ada di Pangalengan, including you all ya, termasuk kalian dalam case ini, bisa memproduksi yogurt yang saat ini digandrungi terutama oleh kaum hawa, itu kalian bisa menjadi jus insya Allah ya, juragan usia sekolah. Oke. Ibu kasih waktu 3 menit lagi. Ya, yang lain silahkan. AKL 3 tuh biasanya yang masuk sih 33 orang ya, 34 orang. Hari ini hanya 25, tadi 26. Ada beberapa yang laporan katanya belum bisa masuk Zoom ya, dan ada beberapa juga yang terkendala karena kuota. Tadi sudah laporan kepada Ibu. Tapi Ibu sudah record, jadi aman ya, nanti yang tidak bisa masuk tetap bisa lihat. Dan sebetulnya Ibu juga sudah merecord kegiatan kemarin dan sudah Ibu upload di YouTube ya, dari kegiatan dengan 10 AKL 3 dan 10 AKL 2. Oke, any question else? Ada yang mau ditanyakan yang lainnya? Silahkan. Oke, masih pada anteng ya.
1-2 menit lagi. Oke. Baik. Oke. Ya. Waktunya sudah habis ya. Ayo kira-kira siapa yang ingin memberikan informasi ya atau memberikan insight untuk teman-teman yang lain, wawasan untuk ibu juga ya. Siapa tahu ibu ada yang belum tahu. Pasti karena banyak sekali yang ibu belum tahu. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan idenya? Raise hand. Oke, first Rida, terus ayo yang lain dong. Siapa nih selain Rida? Bentar ibu cek dulu. Wow, Sylvia dulu deh, Sylvia. Oke, nanti Rida lalu Berli. Silakan, Sylvia, Rida, Berli. Oh, iya, Bu. Sylvia, silakan. Jadi yang aku temuin tuh ada banyak. Contohnya itu keju, mentega, dan sereal. Dan di sini aku tuh mau ngambil yang susu dengan es krim. Wow, kamu Kenapa? bikin lapar ya, Ibu. Es krim juga ada nilai gizinya, yaitu memperkuat tulang karena mengandung kalsium, mengandung vitamin dan mineral, yaitu vitamin A, vitamin D, fosfor, riboflavin, juga menjaga daya tahan tubuh karena dalam susu yang tersusun dari lactoferrin yang memiliki peran sebagai zat pertahanan tubuh. Juga menambah energi yang instan karena mengandung banyak gula yang membuat Anda itu langsung bersemangat dan berenergi gitu. Mantap. Terus kalau misalnya es krim dipadukan dengan coklat, coklat juga mengandung antioksidan flavonoid. Oh. Juga mengandung nilai ekonomi karena es krim itu saat ini memasuki fase modernisasi dalam beberapa tahun ke depan, Ibu.
Jadi mempunyai nilai ekonomi yang tinggi karena banyak orang menyukai es krim. Oke, sip. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk Sylvia. Oke, Bulan, welcome. I just know several things ya, jadi several information. Ibu baru tahu beberapa informasi dari Sylvia ya. Terima kasih banyak, luar biasa ya, keren Sylvia. Oke, baik, kita akan lanjutkan Rida dan Rida tadi, terus siapa Berli, Rida sama Berli Ibu ingat. Oke, tapi sebelum itu karena Bu Sari akan segera meninggalkan kita ya karena ada kesibukan yang lain, beliau ada amanah juga di sekolah saat ini. Oke, Ibu akan memberikan closing, mungkin nanti kita buka lagi ya. Ini closing untuk Bu Sari aja. Mohon maaf. Oke. Baik, Ibu akan memberikan penguatan ya. Jadi mengenai materi kita hari ini, kita belajar mengenai campuran ya. Salah satunya adalah yogurt ya. Yogurt adalah salah satu campuran yang terdiri dari susu dan bahan-bahan lain ya. Dan yogurt ini memiliki nilai gizi dan memiliki ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk semula yaitu susu ya. Oke. Dan Ananda, tentu saja ya, part yang paling sangat menyenangkan karena kalian akan membuat yogurt ya. Kalian akan membuat, ini adalah project membuat yogurt ya. Dan kita akan presentasikan 2 minggu lagi, oke? Nah, kalian seperti yang tadi ditanyakan oleh Adinda, kalau tidak salah, jadi kapan Bu buatnya? Buatnya sekitar hari Sabtu dan Minggu, sama Ibu juga mau buat ya. Kita akan bandingkan hasilnya, kalau misalnya berhasil kira-kira X faktornya apa, kalau misalnya gagal kira-kira apa yang harus kita perbaiki ya. Yang gagal juga it doesn't matter, nggak jadi masalah. Karena yang penting adalah kita sudah membuat dan kita menganalisis kira-kira kegagalan itu di mana ya. Tidak usah buat lagi, yang penting kalian analisis sebaik mungkin dan kalian masukkan ke dalam LKPD. Nilainya tidak akan buruk ya, tidak akan buruk. Seperti biasa, banyak yang ada beberapa kemarin juga yang gagal, nilainya tetap baik ya, karena pengerjaannya sudah betul, cuman ada faktor-faktor lain yang memang mempengaruhi kegagalan tersebut. Tapi kalian kan sudah menganalisis dengan baik. Baik, itu kira-kira Ananda. Dan Ibu minta hari ini tolong untuk mengisi kesan pembelajaran IPAS di Mentimeter yang linknya sudah Ibu share kepada kalian ya. Oke, Ibu akan share juga di WhatsApp supaya bisa dilihat kira-kira menurut kalian, kira-kira pelajaran IPAS hari ini bagaimana begitu? Apakah membosankan atau misalnya wah gitu ya, ternyata project lagi ya. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Karena pelajaran kita tuh ada project IPAS gitu ya, ada kata projectnya. Jadi kalau misalnya enggak project gitu, tidak ada project ya, berarti bagaimana begitu Ibu ya? Oke, Ibu akan share screen memperlihatkan kira-kira Mentimeternya seperti apa. Oke. Oke. Wah, tapi perlu 3 orang nih yang menjawab. Kemana yang lain ya? Oke. Happy vibes ya. Oke, mantap. Oh, ini share. Oh, salah Ibu, salah. Harusnya ini, Ibu klik yang ini. Mohon maaf ya. Oke. Apa aja, tidak pernah membosankan, sangat menyenangkan, asik, happy vibes. Wah, terima kasih, sangat menarik, mudah dipahami, tidak bosan, seru sekali, berkesan. Wah, oke, anak-anak Ibu, terima kasih banyak ya sudah membersamai dalam pembelajaran IPAS yang selalu menyenangkan, sama seperti kalian. Jadi Ibu juga enjoy momen ketika bersama kalian dalam pembelajaran IPAS, dan mudah-mudahan kalian juga. Oke, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau misalnya ada yang tidak paham seperti biasa, kalian bisa feel free untuk menyampaikan di Padlet atau di WhatsApp ya. Oke, dan mengkomunikasikan kendala yang dihadapi ya di Padlet seperti biasa. Ibu feel free kalian menyampaikan dan Ibu akan membalas ya, insya Allah as soon as possible. Ya, terima kasih semuanya.
Ananda, anak-anak luar biasa 10 AKL 1. Sampai ketemu lagi insya Allah 2 minggu yang akan datang secara presentasi, karena minggu depan kita akan belajar secara asinkronus ya. Terima kasih banyak semuanya. Ibu akan tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih banyak Ibu. Sama-sama.